Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam segmen Market Buzz. Kita simak terlebih dahulu beberapa agenda yang patut Anda cermati untuk 29 September 2022 dari ekonomi dan juga emiten. Betul, dari ekonomi ada data mengenai PDB Vietnam secara year on year, kemudian ada neraca perdagangan Vietnam, ada IHK Vietnam dan juga PDB Amerika Serikat secara quarter on quarter, dan juga ada klaim pengangguran awal dari Amerika Serikat dan juga ada data dari Jerman terkait dengan IHK. Kemudian dari BTPN ada rencana RUPS, Viko juga RUPS, Hexa, dividen tunai, dan emiten SMMT, pembayaran dividen tunai interim. Demikian agenda untuk hari ini. Dan untuk membahas seberapa besar sih pemirsa dampak dari resesi global yang diperkirakan ini bisa berlanjut ke tahun 2023 mendatang, terhadap pasar modal sudah bergabung bersama kami pemirsa ya melalui video conference bersama dengan analis PT Kanaka Hita Solvera, ada Mas Andika Cipta Labora. Selamat pagi Mas Andika. Halo, selamat pagi Mbak Bisa. Ya, selamat pagi juga Mas Andika, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Mas Andika, terkait dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Prisa sendiri, sejauh mana kemudian isu resesi yang berlanjut sampai dengan tahun 2023 ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pasar modal di Indonesia? Oke, memang kalau kita lihat sentimen negatif sendiri ini dari pasar global ya, termasuk IHSG itu masih di inflasi yang tinggi yang membuat bank-bank sentral di seluruh negara kompak seperti itu menaikkan suku bunganya secara agresif. Nah, dari sinilah timbul akan adanya ancaman resesi pada tahun depan, di tahun 2023 tepatnya. Karena memang suku bunga naik ini nanti masyarakat itu lebih memilih untuk menginvestasikan duitnya itu di instrumen pasar uang ya, seperti deposito yang lebih aman, dan tentunya dengan kenaikan suku bunga itu returnnya lebih tinggi, dan nantinya itu daya beli masyarakat, karena masyarakat itu menabung, lebih banyak menabung, akan turun ya daya belinya karena inflasi juga, dan nanti akan menyebabkan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi yang akan menyebabkan potensi resesi seperti itu. Dengan fenomena tersebut, Mas Andika, apakah itu artinya instrumen investasi yang akan lebih banyak ditempuh adalah yang resikonya tidak terlalu besar, misalnya reksadana? Iya Mbak, kalau menurut saya memang kalau kita lihat ketidakpastian ekonomi global ya, karena resesi, lalu inflasi, dan bank sentral negara-negara kompak menaikkan suku bunga secara agresif, nanti ini membuat para investor itu akan memikirkan untuk menyimpan uangnya itu di instrumen pasar uang ya, misalnya juga deposito, tabungan, bisa juga tadi di reksadana, yang memang kalau reksadana kan dananya itu dipercayakan ke manajer investasi atau fund manager. Saya kira memang akan adanya capital outflow ya di pasar modal seperti itu. Oke, terkait dengan investasi yang mungkin dilakukan di instrumen investasi yang high risk begitu, apakah secara tren akan menunjukkan pelemahan, dan apa yang bisa dilakukan terkait dengan proyeksi tersebut? Oke, kalau kita lihat ya investasi di pasar modal, kalau memang akan adanya kecenderungan koreksi ya untuk jangka menengah lah seperti itu di IHSG kita. Nah, kalaupun para pelaku pasar ingin tetap investasi, nampaknya harus selektif ya memilih sektor. Kalau kita lihat di tengah inflasi tinggi dan suku bunga tinggi itu, yang paling menarik itu adalah sektor defensif yang kayak Consumer kira good. itu ada konsumer dan telekomunikasi, karena walaupun nanti ada resesi, daya beli masyarakat berkurang, itu sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari, dan memang demand-nya akan tetap ada sehingga kinerja perusahaan akan terjaga walaupun akan adanya resesi. Seperti itu Mbak, menurut saya. Oke. Mas Andika tadi mengatakan ya ada peluang ini asing akan mencatatkan net sell gitu ya. Berarti masih akan berlanjut mengingatkan net sell asing 1 bulan terakhir 3,57 triliun rupiah di pasar reguler. Oke, saya koreksi ya, masih net buy. Kemudian 1 pekan terakhir yang sudah turun 3,26 triliun rupiah. Nah, kalau jangka menengah dan resesi ini masih berlanjut, kira-kira asing akan net sell seberapa besar? Dan IHSG akan kemana? Oke, kalau saya perkirakan dengan
ketidakpastian ekonomi global ini dalam seminggu belakangan ini IHSG sudah ditinggal oleh investor asing ya sebesar 30,26 triliun. Ini masih akan berpotensi mengalami kelanjutan ya sekitar 4,5 triliun sampai 5 triliunan seperti itu. Karena memang kalau kita lihat juga porsi investor asing kan biasanya di bank-bank big caps ya. Ini bank big caps juga sudah naik tinggi dan rawan untuk profit taking. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh para investor asing nanti untuk keluar dari pasar modal Indonesia untuk sementara ya melihat ketidakpastian ekonomi global seperti itu. Dan nanti kira-kira kalau udah memang membaik ekonomi global akan ada capital inflow lagi ke market kita. Oke, artinya untuk saham-saham berbasis sektor tertentu yang cukup riskan begitu sebaiknya ditinggalkan terlebih dahulu, tapi untuk sektor-sektor yang memang cukup resilient gitu untuk isu dari resesi ini itu yang kemudian cukup direkomendasikan begitu ya. Oke. Ya, Mas. Mas Andika, saya ingin tahu kalau memang Anda lebih memilih saham-saham yang lebih defensif saja kalau berbicara mengenai investasi saham gitu ya, sebaiknya apa racikan portofolio kita itu berapa biasanya kan dari 100%, berapa persen untuk reksadana, berapa persen untuk saham dan mungkin cash? Ada masukan tidak dari Mas Andika? Oke, kalau kita lihat ya, karena banyak sentimen negatif itu, lebih baik kita bersikap wait and see ya, dan memperbanyak posisi cash. Kita bisa menyiapkan cash 50% dari dana investasi kita seperti itu, lalu juga 25% itu di instrumen yang lebih aman seperti deposito atau reksadana, dan 25% lagi kita tetapkan di saham gitu ya, Mbak ya. Nanti ketika IHSG sudah ada tanda-tanda pembalikan arah, baru porsi kita di pasar modal saham atau ditingkatkan di saham, lagi ya? bisa kita tingkatkan lagi. Oke.